Salam sejahtera sahabat bejana hati. Semoga damai Tuhan kita, Yesus Kristus, selalu beserta kita. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, bejana hati ingin berbagi sebuah pengalaman dan kesaksian iman dari Kak Tina Sinaga pada masa PPKM 2021. Bagaimana pergulatan imannya? Mari kita simak. Pada tanggal 14 Agustus tahun 2021, saya dan adik yang sedang tinggal di kota Batam berencana mudik ke Samosir. Setelah 2 tahun kepergian Bapak pada tahun 2019, kami belum pernah pulang dan kebetulan di tanggal 12 Agustus adalah tanggal kepergiannya ke pangkuan Bapa di surga. Pada masa itu, karena banyaknya peraturan terbang pada masa PPKM waktu itu, kami sulit untuk pulang ke kampung. Pada bulan Agustus 2022, Indonesia mengeluarkan surat PPKM, bahwasannya kegiatan masyarakat sangat dibatasi, termasuk kegiatan keluar masuk daerah. Dan banyak tempat ibadah sementara harus ditutup untuk kegiatan ibadah secara langsung. 1 bulan sebelum tanggal pulang ke Medan, waktu itu saya bilang ke adik saya yang ada di Medan, bahwa sebelum ke Samosir, aku ingin ikut perayaan Ekaristi di Medan. Dan ia berkata, kalau kita bisa misa di gereja katedral Medan, karena memang saat itu belum ada surat keputusan buat PPKM daerah. Namun, secara serentak, seluruh Indonesia diberlakukan PPKM, sehingga rencana kami untuk misa di gereja katedral Medan pun pupus. Tetapi, dalam hati, saya sangat berharap walaupun PPKM, saya bisa ikut Ekaristi di Medan. Ini keinginan saya 1 bulan sebelum mudik ke Samosir waktu itu. Singkat cerita, pada awal Agustus sebelum tanggal mudik, saya berdevosi kepada Bunda Maria dengan novena 3 Salam Maria dan Rosario harian supaya perjalanan saya dan adik saya berjalan lancar dari Batam ke Medan dan dari Medan ke Samosir. Di setiap malam Rosario dan novenaku itu, aku juga menyelipkan doa keinginanku untuk bisa ikut Ekaristi di Medan dan berharap ada sebuah keajaiban di mana ada gereja yang buka offline walau masa PPKM. Itu adalah keinginan kuatku saat itu. Di tengah PPKM yang sangat ketat, puji Tuhan, kami semua sampai di Medan dengan selamat dan lancar, berkat doa Bunda Maria dan berkat dari Tuhan. Saat itu, kami sampai di Medan Sabtu malam pada tanggal 14 Agustus 2022. Ketika sampai di Medan, aku langsung bertanya kepada adikku yang ada di Medan, apakah ada gereja yang menyelenggarakan misa offline? Adikku bilang semua tutup, bahkan katedral yang aku berharap bisa ibadah di sana tutup sesuai instruksi pemerintah. Aku waktu itu hanya diam. Dalam hati berkata, Bunda Maria, besok hari Minggu, sebelum ke makam Bapak dan Mama, izinkan aku ikut Ekaristi ya. Itu yang aku ucapkan dalam hati. Tiba pagi harinya sebelum balik ke Samosir, kira-kira jam 6 pagi, adikku bilang, yuk kita keliling, lihat ada gereja yang buka atau enggak. Mendengar itu, aku menjadi semangat. Paling enggak, aku udah nyoba. Memang sepanjang jalan sangat sepi. Banyak jalan ditutup dan bahkan rumah ibadah semuanya tutup, termasuk gereja katedral. Katedral aja tutup, gak mungkin yang lain buka offline, kata adikku. Aku diam saja waktu itu. Terus adikku berkata, ayo kita coba lihat gereja Santo Antonius.
Gerejanya agak ke dalam dan gak jauh dari katedral juga. Sampai di sana, lingkungannya sepi. Kami nggak yakin kalau gerejanya buka buat ibadah offline. Namun, kami mencoba bertanya kepada penjaga gerejanya, apakah ada ibadah ekaristi secara offline di sini. Penjaganya berkata ada, dan dia menyebutkan jamnya. Aku sangat senang karena harapanku untuk ikut ekaristi sebelum ke makam mama dan bapak terkabul. Kemudian, dengan segera kami kembali ke kos dan siap-siap mandi untuk mengikuti kegiatan misa. Ajaib Tuhan dalam keadaan yang sangat tidak mungkin bisa terjadi jika Tuhan berkehendak. Ini menurutku adalah kebaikan dari Bunda Maria. Dia begitu baik mengabulkan keinginan putra-putrinya untuk bertemu putranya terkasih, Tuhan Yesus, dalam kerinduan mengikuti perayaan Ekaristi di gereja. Dan kebetulan pada saat itu adalah tanggal 15 Agustus, di mana adalah hari perayaan Bunda Maria diangkat ke surga. Bunda Maria sangat baik. Apapun yang kita minta, jika baik menurutnya, dia selalu mendoakan dan mengabulkannya. Aku sangat bahagia waktu itu. Mari kita andalkan selalu Bunda Maria, apapun yang akan kita lakukan, karena Bunda Maria akan menuntun kita ke rencana indah putranya. Semoga kesaksian iman ini dapat menguatkan iman dan pengharapan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Semoga damai Tuhan Yesus selalu beserta kita. Amin.